Hahaha, Kakak Ji. Cepat, Kakak Ji. Hahaha. Ibu dan kakak. Anggap surat ini sebagai diriku. Yunki mengirimkan salam untuk kalian. Tahun baru sudah dekat. Aku semakin merindukan ibu dan kakak. Aku merindukan kebahagiaan berkumpul keluarga seperti dulu. Tuan kota sudah sangat baik padaku. Ibu dan kakak, jangan khawatir. Shi Yun. Di tengah malam buta, Nona Heng datang dengan gegap gempita untuk menangkapku di pavilion Qianyuan. Apa maksudmu? Nona Xie, jangan mengukur orang lain dengan dirimu sendiri. Aku diperintahkan oleh Tuan Kota untuk memanggil Nona Xie Yun untuk menemani malam indah Tuan Kota dan Nyonya Kota. Bagi pelayan rendahan sepertimu, ini adalah kehormatan besar. Jika kau melayaninya dengan baik, Tuan Kota dan Nyonya Kota akan memberimu hadiah besar. Aku tidak mau pergi. Apa? Tidak mau? Apa? Sudah kubilang, aku tidak mau pergi. Beraninya kau memukulku? Ya. 18 geisha dari pavilion Lianxiang sudah datang. Sudah tenggelam? Selamatkan dia. Kita harus selamatkan dia dulu. Tunggu. Lebih baik laporkan dulu ke Tuan Kota. Ya. Kaki. Malam ini hati-hati ya. Jangan sia-siakan malam indah seperti kemarin. Haha. Ah.
Haha. Kok Xie Yun belum datang juga? Berani-beraninya menunda acara pentingku dan Kak Ji. Laporkan ke Tuan Kota. Xie Yun tidak bisa menerima. Jadi stres berat. Beraninya kau, Xie Yun? Bisa dia menolak perintah hanya karena stres? Betul, Kak Ji. Sekalipun dia stres, bawa dia ke sini. Harus dibawa ke sini. Tapi dia loncat ke danau karena stresnya. Apa? Loncat ke danau? Sudah tenggelam? Semua orang di kediaman keluarga Cheng, cari dia. Aku mau lihat dia. Hidup atau mati. Ya? Kak Ji, kau mau tinggalkan aku lagi demi Xie Yun? Xing Yue, kamu kan sama sekali nggak bisa berenang. Emangnya mau mati? Pergi ke sana. Cepat sekali di sini. Di sini nggak ada apa-apa. 2 orang, ikut aku ke sana. Siap. Daripada sama aku, kamu lebih milih mati, ya? Lagi ngapain? Ngitung lentera. Satu lentera, satu permintaan. Sudah berapa permintaan yang kamu buat? Baru 10. Tapi sekarang cuma tinggal 9 yang bisa kuhitung. Aneh banget. Hah? Oh, Lihat. Danau ini luas banget. Dalam pula. Jangan-jangan. Dicolong sesuatu? Ah. Hei, lihat. Tanaman air itu. Kayak tangan, enggak? Ah. Kamu tahu aku paling takut hantu air. Aku nggak mau pedulin kamu. Sun Er. Berkat perawatan teliti Tuan Kota, kondisi Nona Xie sudah membaik drastis. Dia akan segera sadar. Siapa yang izinkan kau keluar dari kediaman secara diam-diam? Siapa yang izinkan kau menyakiti dirimu sendiri? Dan berani-beraninya kau bicara padaku seperti itu? Xiao Qi baru saja bilang akan memperlakukan aku dengan baik. Sekarang kau bersikap seperti ini, ya? Barusan kau memanggilku apa? Xiao Qi. Kau memang memanggil namaku 4 tahun lalu. Apa maumu sebenarnya? Lepaskan. Aku bilang lepaskan aku. Sakit. Dan aku manggil Xiao Ji. Bukannya kau memang namanya Xiao Ji? Aneh sekali. Hari ini kau bertingkah seperti orang lain. Akan kulihat trik apa yang kau mainkan. Aku di mana? Baju jelek macam apa yang kupakai ini? Kakakmu memukulmu lagi. Ini. Trik amnesia? Ya. Kau pikir dengan melupakan apa yang terjadi selama ini, semuanya bisa selesai begitu saja? Bukankah kain ini hanya Tuan Kota yang berhak memakainya? Apa yang sebenarnya terjadi? Xie Yun, kau terlalu larut dalam peranmu? Baik-baik, sini kau tidak apa-apa. Kau tidak bisa pergi. Kau menjijikan. Jadi kamu kehilangan ingatan. Demi keselamatanmu, tetaplah di sini dengan patuh. Jangan pergi kemana-mana.
Bicara yang jelas. Waktu makan siang sudah tiba. Silakan menikmati hidangan, Tuan Kota. Cai Tianxi. Hei, Xieyun, hal yang paling tidak bisa kamu makan dalam 3 tahun. Kamu tahu, kan? Nona Xie, semua hidangan sudah disajikan. Silakan dinikmati. Kamu sangat perhatian. Ya, Nona Xie menghabiskan semua ayam di atas meja. Tapi tidak seperti dulu. Dia tidak merasa mual saat melihat ayam. Nona Xie, ya. Nona Xie, ini adalah anggur baru yang dibuat di kediaman ini. Yang mengandung lebih dari belasan jenis rempah. Memiliki efek untuk memulihkan tubuh. Kamu harus mencobanya. Silakan. Anggur Lanling. Ya, Ini anggur Lanling. ketika aku minum anggur Lanling, aku sangat terkejut. Tidak ada celah yang terlihat dalam penyamarannya. Tetap awasi. Dia menyeduh anggur begitu cepat. Itu tidak benar. Tapi bukannya kau bilang sudah? Sudah 4 tahun? Ah, Bendahara Cai, ya, kau bisa turun dulu. Aku akan mandi. oke. Sinyue, Kian, bagus kau sudah sadar. apa yang kau lakukan? Pakaian apa ini? Ambil ini. Ayo cepat keluar dari sini. Apa ini? Xieyun, aku tahu apa yang kau pikirkan. Ayo pergi dulu. Ah, lepaskan. Mau bawa aku kemana? Kenapa kalian semua jadi aneh? Dan aku tidak mau benda ini. Dia benar-benar tidak ingat apa-apa. Aku tidak percaya. Kau tahu setelah dia dipenjara, mana hanya ada ayam lah, dan dia muntah melihat ayam. Kau masih pakai ayam untuk memancingnya. Kalau aku tidak lakukan ini, bagaimana aku buktikan dia benar-benar hilang ingatan? Kamu terus memburungnya di kamar seperti ini. Bagaimana dia akan memandangmu? Saya menyarankan kamu untuk pergi menemuinya. Dan beri kalian berdua kesempatan untuk memulai kembali. HMPH. Dia tidak bisa. Selain itu, aku tidak mengizinkanmu memeluknya.
setelah sekian hari. Sungguh sulit bertemu dengan Tuan Kota. Bagaimana pendapatmu tentang rumahku? Cukup megah, bukan? Mungkin hanya tampilan luarnya saja. Bagaimanapun, dalam ingatanku, kamu seharusnya tidak tinggal di tempat seperti ini. Kalimat ini memang seperti ucapanmu 4 tahun lalu. Xiao Ji. Dengan semua orang sebagai saksi. Kita dulu bahagia. Tapi ketika aku terbangun, semuanya telah berubah. Kamu punya status dan segalanya. Dan segalanya. Tapi aku sepertinya tidak punya apa-apa. Aku butuh penjelasan, Nona. Apa yang telah kamu lakukan selama bertahun-tahun ini? Aku juga butuh penjelasan. Bagaimana bisa begitu kebetulan? Kamu melupakan semua yang terjadi dalam 4 tahun terakhir. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Ada apa dengan Xiao Jing? Mengapa kamu ingin aku membantumu mengingat lagi? Aku. Dulu kamu pernah bilang, paling takut sama hantu air. Seumur hidup nggak bakal mau belajar renang. Kayaknya selama kamu nggak sama aku. Kamu udah belajar renang ya? Orang memang selalu berubah. Tolong. Xiao Jing, Xia Yun. Bukannya kamu jago renang? tolong. Udah, jangan pura-pura, naik aja. Tolong. Tolong. Ah, kamu sadar. Aku tadi beneran takut banget. Kamu kan tahu aku paling takut hantu air. Gak apa-apa. Asal kamu ada di sini, gak apa-apa. Gak apa-apa. Maaf. Semua salah aku, gak jagain kamu dengan baik. Maaf. Aku beneran gak tahu. Kenapa aku bisa kehilangan ingatan? Apa sih yang terjadi selama 4 tahun ini? Apa kita udah pisah? Gak, kita gak pisah. Kita baik-baik aja. Kita bahagia banget selama 4 tahun ini. Tapi banyak hal yang terjadi di tengah-tengahnya. Aku nggak tahu gimana jelasinnya ke kamu. Ya udah, singkat aja. Mulai dari identitasku. Sebenarnya, nama keluargaku bukan Xiao, tapi In. Aku adalah mantan tuan kota. Anak haram dari Inggong dan putri keluarga Xiao. 4 tahun yang lalu, aku menemukan silsilah asliku. Jadi maksudmu untuk membantumu mengamankan posisi sebagai tuan kota, keluarga Xieku dengan sukarela menjaga perbatasan. Benar. Ada padang rumput yang luas. Dan langit berbintang tak berujung. Kak Xie sangat menyukai tempat itu. Dia terus menulis surat padamu untuk pamer. Kamu tidak ingat. Aku tidak bisa mengingatnya. Tidak apa-apa. Aku akan membantumu mengingat perlahan-lahan. Ya. Ini masih tidak benar. Kita belum menikah. Bagaimana jika ayah dan kakakku mengizinkan aku tinggal di kediamanmu tanpa nama atau status? Itu melanggar tata krama. Kamu adalah pejabat wanita di kediaman tuan kota. Dan bertanggung jawab atas perayaan dan upacara. Keluargamu mendukungmu melakukan hal-hal yang kamu sukai. Aku bisa sampai di posisi seperti sekarang. Kamu benar-benar banyak membantuku. Tunggu sebentar. Terakhir kali aku sadar. Mengapa kamu memperlakukanku begitu buruk?
Karena kamu gak dengerin nasihatku. Kamu dekat naik udah tanpa izin. Sampai aku dekat. Tahu nggak? Aku khawatir banget waktu itu. Beneran? Maafin aku. Aku salah. Aku nggak akan ngulangin lagi. Nyonya Kota datang. Kaki, Nyonya Kota, kaki, kamu kan udah punya istri. Kak Ji. Nyonya. Nyonya. Shiyun, dasar perempuan bajingan. Lepasin aku. Kamu mau apa? Nyonya. Hei, Nyonya. Lepasin, Shiyun. Kamu kan udah pergi. Ngapain balik lagi? Aku ini istri sah Tuan Kota. Kamu malah nyuri suamiku dan merebut tempat tidurku. Dasar tak tahu malu. Diam. Kamu sendiri bilang, kita bahagia selama 4 tahun. Yinki, kenapa kau mengkhianatiku? Shiyun, kau gila ya? Nyonya, ayo kita pergi. Jangan halangi aku. Aku akan pergi sendiri. Ayo pergi. Lepaskan aku. Xie-yun, Jawab aku. ini cuma transaksi. Tak ada perasaan di antara kita. Jadi, kau jelas-jelas sudah menyiapkan anggur landing. Tapi kita tak bisa menikah. Kau tahu Xiao Bao menyukaimu. Tapi kau tetap memanfaatkannya untuk keuntunganmu sendiri. Yinki, kau pembohong besar. Xie-yun, ya, benar. Aku tak mau melihatmu lagi. Kau pergi dari sini. Xie-yun, dengarkan penjelasanku. Setelah aku mewarisi posisi Tuan Kota, Xiao menggunakan diri aku dan menyelamatkan nyawaku untuk mengendalikanku. Mereka memaksaku menyetujui pernikahan itu. Awalnya aku menolak dan melawan. Tapi akibatnya, kerusuhan buruh di keluarga Xiao. Dan kota Baiyu jadi kacau balau. Xie-yun, kau tahu? Ketika pernikahan menjadi transaksi, dan satu pihak menguasai separuh penduduk kota Baiyu, aku tak punya pilihan lain. Dan aku tidak pernah punya hubungan suami istri dengan Xiao Bao. Selain dia, siapa lagi? Ada juga istri sampingan, namanya Wang Xinu. Hah? Apa dengan dia juga cuma transaksi? Wang Xinu cuma alasan buat ngindarin. Alasan buat ngindarin Xiao Bao. Aku mau tinggal di tempat lain. Kamu atur tempatnya. Kamu masih nggak percaya aku? Aku rasa tempatmu itu kotor. Baik. Kalau begitu, aku akan suruh orang antar kamu pulang. Jaga baik-baik nonamu. Apa yang boleh diomongin dan gak boleh. Seharusnya kamu paham banget. Kamu gak mau nonamu. Nonamu bunuh diri lagi, kan? Ya, Tuan. Buat bikin kamu jadi orang bego. Ledakin telapak kakimu. Biar kamu jadi hebat. Aku ledakin kamu. Tuan, ada masalah di rumah. 18 orang dari bawahan dan keturunan langsung keluarga Xiao dihukum mati karena nyebarin rumor dan bocorin rahasia. Apa? Kakak Ki benar-benar. Xie Yun gerakin orang-orang keluarga Xiao. Ada kabar buruk lagi. Terus, Tuan Kota udah keluarin larangan bicara dan minta semua orang di kediaman buat kerjasama. Dan sama sekali nggak boleh bikin Xie Yun percaya kejadian yang dulu. Kalau ada yang salah, orang yang terlibat bakal dihukum mati. Xie Yun. Tapi Tuan, kamu nggak perlu terlalu khawatir. Selama luka Xing Yue sembuh, ingatannya pasti pulih. Semuanya bakal normal lagi. Kita bisa nunggu bentar lagi. Gimana kalau dia nggak pernah sembuh? Dan ingatannya nggak pernah pulih? Ah, ini. Sepertinya. Kali ini aku harus turun tangan sendiri. Xie Yun, bukannya kau bilang mau pergi? Kenapa malah balik lagi? Aku nggak ngerti apa yang kau omongin. Oke, kalau gitu aku ingatkan. Keluargamu, keluarga Xie, memberontak. Seluruh keluarga jasingkan. Kau, anak pengkhianat, cuma jadi selimut hangat buat Kak Ji. Buat jadi pelacur di rumah bordil. Gimana, sudah ingat? Apa yang kau ngomongin? Keluargaku cuma dipindah ke perbatasan. Semua surat yang kakakku tulis buat aku sudah kubaca. Kalian udah coba bohongin aku.
Ya, buka matamu dan lihat baik-baik. Ini semua surat yang ditiru Ji, dengan tulisan tangan kakakmu. Gimana dengan ini? Kau nggak ingat ini? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Kau ingat? Ah, Aku ingat. Masa aku nggak ingat? Perintah Tuan Kota. Hari pernikahan adalah waktu terbaik untuk memotong Yin Qi. Setelah menangkap Yin Qi, Tuan Kota akan membersihkan nama Xie. Ya. Ini surat rahasia yang disampaikan ke ayahku oleh Tuan Xiao. Jadi, Ayah memohon padamu untuk menikahi Yin Qi. jadi, ayah dikirim oleh mereka. Sebagai mata-mata di samping Yin Qi. Mengapa Xiao Ling Feng tidak menyelamatkannya? Keluarga Xieku memang tidak bersalah. Ayahku tidak memberontak. Orang terkutuk itu bukan aku. Jadi aku ingin berterima kasih padamu, karena membiarkanku melihatmu dengan jelas. Kalau begitu, mengapa aku masih harus pergi? Apa kau tidak menghargai posisi istri wali kota? Kebetulan, aku juga tertarik sekarang. Aku akan membuat kalian semua terkubur bersama keluarga Xieku. kau hanya berpura-pura. Aku akan beritahu kakak Ji. Ah, Au, Minggir. Kau baik-baik saja? Bangun. kakak Ji hanya berpura-pura. Dia membohongimu. ini salahku. Kalian berdua pasangan. Ini salahku. Kenapa kau pura-pura jadi kelinci kecil? Barusan kau bilang ingin menggantikan posisiku. Dia bilang dia membencimu. Kakak, Pergi dari sini. aku tidak pergi. Dia membohongimu. Jangan buat aku mengulanginya. Aku pergi. Xie Yun, Xie Yun, kau benar-benar membenciku. Kenapa aku tidak boleh membencimu? Kau sudah punya istri sah. Tapi terus bilang, kau masih cinta padaku. Kenapa kau lakukan ini padaku? Kain. Aku tak sanggup menjalani hubungan penuh kebohongan. Dan tak menginginkannya. Aku.
Xing Yuan, Xing Yuan. Wah, kena. Makasih. Wah, hebat sekali. Kasih aku. Mau yang mana? Aku tembak semuanya untukmu. Kalau gitu, tembak dirimu sendiri. Hei. Pergi sana. Nanti aku meleset. Aku nggak mau pergi. Kalau kau mendekat lagi, aku benar-benar akan menembak. Kenapa tidak kau bunuh saja aku? Lembut hati. Siapa yang lembut hati? Kalau gitu, pulang sana. Percayalah, ini bukan yang aku inginkan. Lalu apa maksudmu sebenarnya? Aku hanya ingin melindungimu dengan baik. Aku akan selalu setia padamu. Percayalah padaku. Ayo lihat lentera, nak. Xie Yun memang jago banget. Beraninya kau menghina keluarga Xiaoku? Lihatlah liontin kecil yang indah ini. Aku punya hadiah untukmu. Ikuti aku. Aku tidak mau hadiahmu. Lepaskan. Aku tidak mau hadiahmu. Xing Yue, dengarkan aku. Aku hanya ingin menepati janjiku padamu. Kamu suka? Aku suruh semua penyulam di kota ini bekerja semalaman. Mutiara Laut Selatan. Kamu bilang akan memberiku banyak. Kamu masih ingat itu? Aku kirim orang patroli Laut Selatan di malam hari. 1000 mutiara yang kudapat. Janjiku padamu. Tidak pernah kulupakan. Coba pakai. Baik. Xie Yun. Xing Yu. Haha. Lama tak jumpa. Nona Xie. Jangan. Masa sih aku harus sopan sama pelayan rendahan? Tuan Xiao memang sopan. Hahaha, lihat. Kamu memang Buddha yang dididik keluarga Yin. Tahu tata krama. Nah, gini kan baik? Kenapa harus ganggu adikku? Begini. Aku ingatkan. Jangan ganggu mereka kalau nggak ada urusan. Ingat selalu statusmu.
Lagi pula, kau cuma pelacur yang bisa ditiduri siapa saja. Kamu paham maksudku, kan? Ahahaha. Hahaha. Ah. Hahaha. Ahaha. Nyonya, mohon pulang saja. Tuan Kota bilang, beliau tak ingin bertemu. Tuan Chai, aku tahu aku salah. Aku nggak minta kakak Ji memaafkanku. Aku cuma mau dia bebaskan kakak ketigaku, Chai. Tolong katakan yang baik-baik untukku. Nyonya, sudah larut dan dingin. Nanti kamu nggak kuat kalau terus berlutut. Kakak ketiga cuma khawatir sama adiknya. Dia nggak akan mengulanginya. Sungguh nggak akan. Ah. Nyonya. Nyonya Xie kondisinya kritis. Tuan Kota mungkin. Beliau sedang sibuk. Tidak. Aku nggak akan pergi sebelum bertemu Ji. Tuan, luka perut Nona Xie parah. Dan udara dingin sudah masuk ke tubuhnya. Sekarang demam tinggi. Dia perlu diturunkan demamnya secepatnya. Kakak Ji, tolong bebaskan kakak ketigaku. Nyonya. Tuan Kota, ampunilah kakak ketigaku. Tuan Kota, ampunilah kakak ketigaku. Tuan Kota, ampunilah kakak ketigaku. Tuan Kota, kumohon. Cai Tianxi. Ya. Mulai hari ini, cabut hak Xiao Bao Bao sebagai istri Tuan Kota. Dan kurung dia di Pavilion Chaoyang. Ya. Tuan Kota. Tuan Kota, ampunilah kakak ketigaku. Aku bersedia menanggung semua kesalahan. Ini pertama kalinya kau memanggilku Tuan Kota. Kakak ketigaku hanya khawatir pada adiknya. Ini semua salahku. Kakak Ki, bisakah kau berbelas kasihan dan melepaskannya? Cinta lama. Berani sekali kau menyebut cinta lama? Kau benar-benar ingin menjadi kejam seperti ini. Tidak ada artinya dibanding keluarga Xiao. Ah. Xie. Semua ini salah dia. Kau mencampakkanku demi dia. Kau ingin membunuh kakak ketigaku demi dia. Jangan lupa, tanpa keluarga Xiao, kau bukan siapa-siapa. Sudah kubayar lunas hutangku pada keluarga Xiao. Kau kira aku tak tahu apa yang telah dilakukan keluarga Xiao? Aku tak tahu apa-apa. Bawa dia pergi. Baik. Ah. Baik, Nyonya. Ah. Baik. Tuan Kota. Tuan Xiao. Baik. Hahaha. Oh. Tuan Xiao, Anda sehat-sehat saja. Para pelayan di luar. Sungguh tidak sopan. Membiarkan Tuan Xiao datang sendiri ke sini. Mereka tidak sopan. Mohon maafkan saya. Hei. Ayah mertua. Yang mulia terlalu sopan. Aku tak bisa menerimanya. Sekarang Tuan Kota menangkap putraku. Dan mengurung putriku. Pasti banyak keluhanmu tentangku. Aku datang untuk meminta maaf. Tuan Xiao, ini. Dulu. Ketika Tuan Kota pertama kali datang ke keluarga Xiao, Anda masih bayi. Keluarga Xiaolah yang membesarkanmu. Sekarang, keluarga Xiaolah yang memberi kota Baiyu. Mata pencaharian bagi puluhan ribu orang. Untuk menjaga negara Anda tetap stabil. Sudah kukerahkan segenap tenagaku demi Tuan Kota. Tetapi kau bunuh keluargaku demi seorang penyihir. Untuk membasmi keluarga Xiao. Hari ini, aku hanya menjalankan kewajibanku. Hukum. Hahaha. Tuan Kota,
jangan lupa bahwa tanpa keluarga Xiao, kau takkan punya apa yang kau miliki sekarang. Tanpa 10 tahun keluarga Xiao, membina dengan hati-hati hari demi hari, akankah kau berada di posisimu sekarang? Jangan lupa asal-usulmu. Jika kita bicara tentang persahabatan dulu, jika Yingji bukan putra Tuan Kota lama, karena itu, dia tak lagi jadi perawat kuda di keluarga Xiao. Inilah yang namanya didik dengan penuh perhatian. Kenapa kau di sini? Aku baik-baik saja. Tuan Kota, karena masih ingat pertemanan lama, sudah bermurah hati tak menghukum kalian gagal mendidik anak. Kalian malah masih berani bersikap kasar? Apa kalian mau menginjak-injak kepala Tuan Kota? Mulutmu lancang sekali. Kalau pelacur seperti ini ada di keluarga Xiao, sudah lama dipukuli sampai mati. Hah? Tuan Xiao nada suaranya besar sekali. Beri perintah bunuh di sini. Pantasan San Gongzi Xiao tidak menghargai hukum dan tidak menganggap serius aturan Tuan Kota. Tapi jangan lupa, orang-orang yang berdiri di sini, siapa raja dan siapa bawahan. Beraninya kau. Hubungan persahabatan antara keluarga Xiao dan Tuan Kota. Bukan urusanmu, anak pengkhianat. Tuan Xiao dan istrinya mengancam Tuan Kota dengan sentimen di sini. Lebih baik kalian pulang dan perbaiki dulu gaya mendidik keluarga Xiao. Kota Bayu tidak akan menyakiti orang baik, juga tidak akan membiarkan orang jahat lolos. Makanan penjara ini, San Gongzi Xiao akan memakannya hari ini. Kau. Tuan Kota, apa kau yakin mau memihak penyihir Dan bermusuhan dengan keluarga Xiao? Cukup. Perkara San Gongzi Xiao akan kuselidiki sendiri. Aku akan memberikan penjelasan pada keluarga Xiao. Mertua, silakan pulang. Hah? HM. Tuan Xiao memang arogan dan semena-mena. Bahkan menggunakan anak asuhannya untuk mengancammu di mana-mana. Benar-benar keterlaluan. Kamu masih seperti waktu kecil dulu. Selalu ingin melindungiku di setiap kesempatan. Jangan khawatir. Siapapun yang menyakitimu, aku takkan membiarkannya lolos. Ngomong-ngomong, apa maksud perkataannya tadi? Dia bilang aku anak pengkhianat. Apa yang sebenarnya terjadi? Sekarang keluarga Xie berada di perbatasan. Jauh dari kota Giok Putih bertahun-tahun. Pengaruh mereka pasti jauh berkurang. Tuan Xiao hanya sedang mengejek saja. Bukankah dia selalu seperti itu? Ya. Lapor, Tuan. Xie Yunzheng di penjara terus-terusan berteriak ingin bertemu Anda. Abaikan saja. Baik. Ini karma. Ah. Sudah begini keadaannya. Sepertinya putrimu tak bisa lagi kujaga. Maafkan aku, saudara Xie. Aku juga demi keluarga Xiao. Sudah siang hari. Tuan kota masih terlihat berantakan. Jangan-jangan baru bangun dari ranjang si penyihir itu? Cai Tianxi, apa yang telah kau lakukan? Mertua datang. Kau tidak mengirim kabar terlebih dahulu. Membuat mertua membuang waktu paginya di sini. Menunggu sepanjang pagi. Aku menyuruh orang untuk menghentikannya. Aku hanya ingin melihat. Di bawah pengaruh si penyihir ini, bagaimana tuan kota akan memperbaiki akhlaknya. Sepertinya mertua sangat tidak puas dengan Kier. Sayang sekali, Tuan Xiao menyakiti orang di siang bolong. Kier harus memberikan penjelasan kepada rakyat. HM. Penjelasan. Xie Yun, anak pemberontak, telah memabukkan Tuan Kota dan memfitnah orang yang setia. Puluhan ribu rakyat kota Bayu mogok kerja.
dan menandatangani petisi. Meminta Tuan Kota membunuh si penyihir dan membersihkan nama baik orang yang setia. Tolong berikan penjelasan. Sebagian besar yang menandatangani petisi ini. Mungkin semua buruh dari industri keluarga Xiao. Aku tidak tahu bahwa keluarga Xiao bisa mewakili seluruh rakyat kota. Hah? Kalau bukan karena keluargaku, Xiao, puluhan ribu orang ini bahkan tidak akan punya makanan. Kau mengancamku? Aku rasa Tuan Kota tidak akan terpengaruh oleh seorang wanita yang mengorbankan nyawa puluhan ribu orang. Mertua, kau masih tajam. Keahlianmu masih begitu brilian. Aku yakin di bawah kepemimpinan mertua pasti akan berkembang pesat selama ratusan tahun. Terima kasih atas pujianmu. Kalau begitu, aku pulang dulu. Dan menunggu putraku kembali dengan selamat. Dengan ayah seperti Tuan, aku yakin Tuan Xiao akan kembali dengan selamat. Serahkan daftar itu pada Qian. Aku perlu tahu di mana setiap orang dalam daftar ini. Situasi terkini dan lingkup fungsi keluarga Xiao. Itu Tuan Kota. Dalam 3 hari, aku ingin semua informasi di daftar itu. Baik, Hanya dalam setengah tahun, 123 nyawa melayang di tangan keluarga Xiao. Sulit dibayangkan kemakmuran keluarga Xiao. Berdiri di atas tulang belulang sebanyak ini. Tak ada yang menyangka keluarga yang dulu merosot. Hanya dalam 3 tahun, telah tumbuh menjadi raksasa seperti ini. Situasi tak terduga. Dan dunia telah berubah. Untuk mendapatkan semua ini, kita harus berterima kasih pada kepala keluarga Xiao, yang menyerahkan daftar orang-orangnya ke tangan kita. Sekarang bukti sudah lengkap. Kita bisa bertindak kapan saja. Kita tak perlu terburu-buru menjatuhkan keluarga Xiao. Kita masih butuh kesempatan yang tepat. Kalau tidak, jika kita gagal sekali, dengan kekuatan keluarga Xiao saat ini, kita bisa menderita kerugian besar. Ada hal lain? Bagaimana kabar Nona Xie? Kalau lo peduli banget sama dia, kenapa nggak lo pergi aja lihat sendiri? Sekarang dia udah lupa semua kenangan pahit itu. Udah cukup lo ada di sampingnya. Dia baik-baik aja sekarang. Cuma butuh istirahat beberapa hari buat pulih. Baguslah. Soal keluarga Xiao. Lo udah kerja keras. Itu kewajiban gue buat bantu-bantu Tuan Kota. Itu tugas Qian. Keluar. Nona, jangan lakukan itu, nggak worth it. Ada apa? Xiao Gongzi udah dikembaliin ke Xiao Menshan, dan udah dijelasin juga. Katanya yang Master Xiao cuma berkunjung ke Nyonya Kota. Nginap di Menshan karena mabuk, bukan karena nyakitin orang. Lo kebagian pukulan buat apa? Nona, kenapa sih lo harus? Siu-siu. Hidup gak selalu buruk. Mungkin malah ada hikmahnya. Setidaknya sekarang Xiao dikurung di rumah. Dan konflik antara keluarga Yin sama Xiao makin panas. Kita nggak dapat apa-apa juga. Lagi pula, dari awal emang kita pengen keluarga Xiao jatuh. Kita cuma perlu nunggu timing yang tepat. Ada orang datang. Buka pintunya. Ah, Kak Yun, aku datang menjengukmu. Kakak siapa ini? Aku tahu Kak Yun tak ingat aku. Aku Wang Xinu.
Kau adalah istri sampingan Yingji. Kakak, jangan pedulikan statusku. Aku hanyalah budak. Aku dibebaskan dari perbudakan berkat rahmat Tuan Kota. Aku tak mengharapkan kasih sayang. Cuma ingin hidup nyaman di dalam istana. Aku tahu kau dan Tuan Kota saling mencintai. Aku akan mendukung. Kita akan rukun di masa depan. Kalau kakak sudah berkata begitu, maka kita akan rukun. Baiklah, kakak. Tuan, kenakan ini, hati-hati jangan sampai masuk angin. Yang mulia, upacara 2 tahun baru dipimpin oleh Nyonya. Sekarang Nyonya Kota dikenakan tahanan rumah. Bagaimana pendapatmu tentang pemimpin acara? Apa pendapatmu? Haha, menurutku Nona Xie pilihan yang bagus. Nona Xie sudah sembuh dari sakitnya. Dia sudah mempersiapkan upacara doa. Pasti dia bisa memimpin acara dengan mudah. Baik. Belakangan ini, Nona Xie mungkin sudah mengerti maksudmu. Dia menjadi jauh lebih santai. Setiap kali dia berdiri di sampingmu. Sepertinya aku melihat Nona Xie dan Tuan Xiao di masa lalu. Mereka pasangan yang serasi. Atur saja. Hah, iya. Kudengar kau ingin aku datang sendiri mengambil kuncinya. Aku di sini. Xie-yun, kenapa kau selalu harus menentangku? Kau bersaing denganku untuk gelar gadis paling bangsawan. Dan juga cinta Jige. Sekarang kau malah bersaing untuk hak menjadi pengurus rumah tangga. Langkah selanjutnya apa? Posisi Nyonya Kota? Empat tahun lalu, aku menukar pernikahanku agar keluarga Xie bebas khawatir dan ayahku tenang pikirannya. 4 tahun kemudian, aku menukar kebebasanku untuk menjaga keluargaku aman di perbatasan. Sampai kau memasuki kediaman ini, aku masih menggunakan harga diriku untuk menyelamatkan keluargaku dari bahaya. Aku mengerahkan segala upayaku. Yang kuinginkan hanyalah kedamaian. Tapi kau dan ayahmu telah memperlakukanku dan mempermainkan keluarga Xie di telapak tanganmu. Memaksa apa yang bukan milikmu. Kau selalu menganggapku sebagai musuh hayalanmu. Yang selalu kau inginkan hanyalah sensasi merampas. Kenapa cintaku dipaksa? Tapi cintamu lebih mulia dariku? Aku Xiao Baobao pantas mendapatkan yang terbaik di dunia ini. Inci adalah yang terbaik. Jadi dia harus jadi milikku. Cinta itu soal kesepakatan, bukan paksa-paksaan. Dia milikku, bukan milikmu. Tuan, jangan sedih. Tahan saja dulu. Tuan Kota pasti akan urus ini untukmu. Tidak. Dia tidak akan. Kak, ini semua gara-gara aku. Dia sudah tak akan peduli padaku lagi. Aku sudah bertemu Tuan Kota. Aku percayakan Liao padamu. Bagaimana caramu menjaganya? Tuan, maafkan hamba. Ini semua salah Cheng Guang. Hamba yang salah, tidak menjaga dia dengan baik. Sampai dia terjebak dalam perangkap Xie Yun.
Tuan, beri hamba satu kesempatan lagi. Baik. Meski Liao Liao agak sombong, tapi dia polos dan lugu. Dan kamu adalah pisau yang kusiapkan untuk Liao Liao. Untuk menghabisi semua yang mengganggunya di saat yang tepat. Cheng Guang, kali ini kau mengecewakanku. Tuan, maafkan hamba. Aku beri kau kesempatan terakhir. Kalau tidak, kamu akan menanggung akibat kegagalanmu. Akibat kegagalanmu. Ya? Nyonya, bunga ini. Ya? Aku sudah minta pelayan taruh di sana. Oke. Sutra merah ini untuk sukacita festival musim semi. Oke. Nyonya, lihat. Coba sentuh kain ini. Semua kualitas terbaik. Ya? Kamu perhatian sekali. Ya. Ada apa? Jangan bergerak. Ada tinta di wajahmu. Hang. Sudah bersih? Sudah. Ah. Tolong lihat ini. Ini barang-barang untuk upacara. Coba lihat. Apa boleh? Aku lihat dulu. Ya. Semua sudah diatur. Tinggal upacara api unggunya saja. Ya. Tahun-tahun sebelumnya, yang jalankan upacara adalah Nyonya Sun. Maksudnya, lempar baju lama ke brazier. Artinya, ucapkan selamat tinggal pada yang lama, sambut yang baru. Oh, begitu. Kalau gitu, aku cepat tambahkan ini. Sudah tengah malam. Lihat besok saja. Bagaimana bisa begitu? Gladi resiknya besok. Aku harus siapkan. Aku sudah lelah. Hari ini sangat dingin. Kamu yang hangatkan tempat tidurku. Ah. Jangan bercanda. Aku harus melakukannya. Aku adalah istri sampingan yang terhormat. Aku harus membantu Xie Yun menghitung barang di sini. Aku tunjukkan kesetiaanku padanya. Dia benar-benar memperlakukan aku seperti pelayan. "16 gulung sutra Fuguang, 20 untayan benang giok murni, ya, dan tinta mandarin bebek yang tiba pagi ini. Juga taruh semuanya di kamar telinga." Kamu tadi kemana saja? Mau kemana lagi? Sejauh ini aku cuma ke kamar telinga. Kamar telinga. Ini belerang.
Bibi Xie yang mengurus. Aturan-aturan semakin banyak saja. Aku penasaran kenapa dia panggil kita semua ke sini hari ini. Ada apa? Upacara 2 tahun baru adalah acara setahun sekali. Upacara bara besok malam jangan sampai ada masalah. Kita perlu latihan dulu. Untuk memastikan Nyonya Sun tidak terluka. Tunggu sebentar. Bambu ini untuk doa besok. Hari ini sudah gosong hitam. Bagaimana bisa dipakai besok? Aku akan ambil yang baru. Bambu ini bukan untuk doa besok. Hitam terbakar pun tidak apa-apa. Cheng Guang. Dia. Aku akan beritahu Xie Yun. Maksudmu ada yang mengutak-atik upacara brazier? Aku tidak berani menyembunyikannya. Itu Cheng Guang, tangan kanan Nyonya Kota. Bangun. Nyonya Xie Yun. Ceritakan bagaimana Cheng Guang ingin menjeratmu. Cheng Guang telah merekatkan benda ini ke brazier. Pada tiang bambu yang digunakan dalam upacara. Begitu terkena api, akan langsung menyala. Dan membakar orang yang berdoa. Apa ini? Belerang. Cheng Guang adalah tangan kanan Xiao Bao Bao. Dan juga kaki tangan keluarga Xiao. Apa maksud mereka dengan ini padaku? Xiao Bao Bao sekarang sudah kehilangan kekuasaan. Dan keluarga Xiao menganggapku musuh. Aku juga yang mengatur semua urusan kediaman Tuan Kota. Jika sesuatu terjadi padamu saat 2 tahun baru, jika ada yang terjadi padamu, maka aku yang akan dimintai pertanggungjawaban. Kau datang ke sini larut malam untuk menyelamatkanku. Atau kau ingin aku menyelamatkanmu? Nyonya memang cerdas. Siap yang berbuat binasa baru bisa menyingkirkanku dan juga melukai keluarga Sun. Xie Yun ingin menyelamatkan dirinya sendiri, tapi dia benar-benar ingin melindungimu. Di kehidupan ini, jika aku pura-pura sakit, akan lebih mudah untuk bersembunyi. Tapi tanpamu, bukankah itu akan sia-sia bagi keluarga Xiao? Jadi kau ingin bekerja sama denganku? Ya. Xian Yun memang punya alasan. Asal tidak melukai tubuh ibu tua. Ini memang kesempatan bagus untuk melukai keluarga Xiao. Apa yang ingin kau lakukan?